tidak? Sudah bersih, Pak. Bangkunya sudah dirapikan semua? Sudah, Pak. Ini duduknya sudah per kelompok kan? Iya, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, tadi malam ada yang belajar di rumah? Ada, Pak. Belajar apa? Kalau boleh tahu? Tentang pahlawan, Pak. Ya. Nah, belajar kan tidak hanya di sekolah saja ya, di rumah juga kita dianjurkan untuk belajar boleh bersama dengan orang tua, boleh dengan abang atau belajar dengan adik atau kakak, boleh siapa saja yang di rumah atau dengan teman-teman juga boleh. Nah, hari ini kita akan belajar tema baru ya, tentang tema 5 pahlawanku dan tema 1 perjuangan para pahlawan. Tujuan pembelajaran hari ini nanti Bapak akan menampilkan video. Dari video tersebut anak-anak Bapak harapkan bisa menyebutkan contoh kerajaan Hindu, Buddha dan Islam yang ada di Nusantara. Juga anak-anak bisa menceritakan kembali teks non fiksi dengan bahasa sendiri. Untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini nanti Bapak akan membagikan kelompok, kemudian ada berdiskusi, kemudian mengerjakan LKPD, kemudian presentasi ke depan. Untuk penilaian hari ini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, sebelumnya Bapak akan membagikan kelompok terlebih dahulu karena tema hari ini yaitu tentang tema pahlawan. Jadi nama-nama kelompok kita nama-nama pahlawan ya. Nah, dimulai dari sini. Siapa pahlawan favoritnya? Cut Nyak. Ya, berarti kelompok ini kelompok Cut Nyak. Nah, kelompok ini Umar. berarti nama kelompoknya kelompok Umar. Nah, kemudian kelompok yang sebelah sini. Mutia. Berarti nama kelompoknya kelompok Cut Mutia. Nah, di depan Bapak sudah menampilkan gambar. Coba anak-anak semua ada nggak yang mau menceritakan apa yang dilakukan anak tersebut? Ada yang mau menceritakan? Coba angkat tangan. Ada yang mau? Ada Pak. Ya, Muna. Dua anak yang sedang membantu kakek yang menyeberang jalan, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa sifat dari anak tersebut yang di gambar tersebut memiliki sifat pahlawan di dalam dirinya. Dia mau membantu kakek tersebut untuk menyeberang jalan. Jadi pahlawan untuk sekarang itu tidak harus berperang, tidak harus menjadi polisi atau tentara untuk menjadi pahlawan. Ya, anak-anak semua juga bisa menjadi pahlawan dengan membantu orang tua di rumah juga, atau membantu teman-teman, menjemput teman ketika sakit, atau membantu teman ketika kesulitan. Nah,
dari gambar tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa anak-anak semua juga harus bisa atau dapat memiliki sifat pahlawan dalam diri anak-anak semua. Baik. Nah, dari penjelasan tadi ada hubungannya tentang materi kita nanti, yaitu tentang raja-raja yang ada pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, pada raja-raja tersebut juga memiliki sifat pahlawan pada raja-raja tersebut. Nah, kemudian Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Tolong disimak ya. Baik, Pak. Ketika videonya diputar, jangan ada yang ribut. Baik, Pak. Kerajaan Hindu Buddha dan Islam Indonesia. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti adanya kerajaan Kutai dihubungkan dengan pertemuan 7 prasasti berbentuk Jepang. Prasasti itu bertuliskan berpahlawan bahasa Sanskerta
disimak kan videonya? Sudah, Pak. Sekarang Bapak mau tanya nih sama masing-masing kelompok. Coba ini tadi kelompok Cutnyadin, coba sebutkan salah satu kerajaan Hindu di Nusantara. Hai, Pak. Kutai. Coba kelompok 2 betul? Betul, Pak. Nah, selanjutnya ini kelompok Teguh Umar ya. Coba sebutkan salah satu kerajaan Buddha di Nusantara. Sriwijaya. Ya, bagus sekali. Kemudian kelompok Cut Mutia, sebutkan salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Aceh. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kita masuk ke teks non-fiksi. Sudah pernah dengar tentang teks non-fiksi? Belum. Ya. Sekarang Bapak akan jelaskan yaitu tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Non-fiksi bersifat aktualitas atau benar-benar terjadi. Adapun yang masuk dalam kategori non-fiksi ialah buku sejarah, biografi, dan buku yang memuat cerita perjalanan. Jadi contohnya itu seperti cerita-cerita yang memang betul-betul terjadi. Contohnya misalnya seperti kerajaan-kerajaan tadi, cerita tentang kerajaan Kutai, cerita tentang kerajaan Sriwijaya, Tarumanegara, kerajaan Aceh. Itu merupakan cerita non-fiksi karena dia memang benar-benar terjadi. Contoh lainnya juga seperti cerita tentang biografi seseorang, misalkan cerita tentang nama-nama raja ya, misalkan kerajaan Sultan Iskandar Muda, kerajaan misalkan kerajaan Tarumanegara ada Raja Purnawarman, itu biografi dari raja-raja tersebut merupakan teks dari non-fiksi. Nah, sini Bapak sudah mempersiapkan media namanya yaitu media Live the Flatbook. Live the Flatbook ini adalah media buku yang di dalamnya terdapat cerita teks non-fiksi, yaitu ada gambar-gambarnya. Kemudian dari gambar tersebut di baliknya terdapat cerita di balik gambar tersebut. Nah, Bapak mau satu orang maju ke depan untuk membacakan Live the Flatbook ini. Ada yang mau? Ya, Faiza, silakan maju ke depan. Mulainya dari sini, Mbak. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Naga di Cirebon. Selanjutnya ada 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memberendah alur sungai Kiping sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Selanjutnya ada rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal prasasti Kiaruteng. Ya, bagus sekali. Coba beri tepuk tangan untuk Faiza. Terima kasih Faiza ya. Sama-sama, Pak. Nah, dari cerita teks non-fiksi
tadi lawan kata dari non fiksi ada fiksi, yaitu cerita yang dikarang atau cerita yang hanya dibuat-buat oleh pengarangnya, bukan cerita berdasarkan kisah nyata atau biografi seseorang. Nah, ada yang mau bertanya? Ya, Aramiko dulu. Bapak, cerita kancil dan buaya itu termasuk fiksi atau non fiksi, Pak? Ya, coba ada yang mau menjawab pertanyaan dari Aramiko? Saya Pak, Ya, Anarami. cerita kancil dan buaya termasuk ke dalam cerita fiksi Ya, kenapa dia termasuk fiksi? karena karangan seseorang, bukan Kisah nyata. Coba Maisara, yang pertanyaan dari Ibu tadi apa jawabannya? Sampai dengan kata ini, Pak. Ya, apa yang dibilang sama Anarami tadi? Fiksi, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, jadi cerita kancil dan buaya itu cerita tentang hewan ya, hewan yang bisa berbicara, hewan yang bisa berkomunikasi dengan hewan yang lainnya, itu termasuk cerita fiksi, namanya cerita fabel, yaitu cerita tentang hewan-hewan. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, saya ingin bertanya, Ya, Faiza Hasnah. Pak, cerita tentang kemerdekaan Indonesia itu termasuk fiksi atau non fiksi, Pak? Ya, ada yang mau jawab pertanyaan dari Faiza? Non fiksi. Ya, bagus sekali. Nah, cerita tentang kemerdekaan Indonesia itu termasuk cerita non fiksi karena dia merupakan kisah nyata. Itu benar-benar terjadi. Jadi dia termasuk cerita non fiksi. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, coba baca dulu petunjuknya. Pertama, berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Kemudian isi biodatanya, nama kelompoknya, kelompok apa, kemudian anggota kelompoknya siapa aja, nanti ditulis di sini. Baik, Pak. Kemudian di yang A ini jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, di sebelah sini ada gambar. Kemudian dari gambar ini di kolom yang pertama sebutkan gambar tersebut itu merupakan peninggalan dari Hindu, Buddha atau Islam. Kemudian yang di kolom kedua nama kerajaannya apa, dan kolom yang ketiga nama rajanya. Baik, Pak. Nah, untuk yang kedua ini ada tadi sudah dengarkan tentang teks non fiksi Raja Purnawarman. Sudah, Pak. Nah, yang kedua ini coba ceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Baik, Pak. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ya, Pak. Bisa kan? Bisa, Pak. Ini untuk kelompok Nyadin, ini untuk kelompok Umar, dan ini untuk kelompok ya. Bagaimana kelompok ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ini tadi gambar ini ada tapak kaki tadi dari Raja mana? Itu di sebelah sini. Pak, ini bagaimana, Pak? Ya. Ini kan sudah ada. Nanti kita anak-anak cuma menceritakan kembali tadi apa yang dibaca sama Faiza dengan bahasa sendiri ya. Kelompok ini ada kendala? Ya. Bukan, ini gambar batu salah satu peninggalan dari kerajaan apa? Bapak kasih tahu kan? Dan di sini sudah ada juga kan? Sudah selesai semuanya? Siapa yang mau maju duluan? Angkat tangannya, yang mau maju duluan siapa? Ya, kelompok Cutupia, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. perwakilan dari kelompok Sumutia akan mempresentasikan KKPD yang telah kami buat. Yang pertama, di sini ada gambar nama kerajaan Tarumanegara, nama rajanya Purnawarman. Yang kedua peninggalan Buddha. Nama kerajaannya Sriwijaya, nama rajanya Raja Bala Putra Dewa. Yang ketiga, peninggalan kerajaan Islam. Nama rajanya Sultan Iskandar Muda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi sekarang wabarakatuh. untuk Nur Maisarah. Selanjutnya ada yang mau maju ke depan? Ya, dari kelompok Umar. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Tubuh Umar ini membacakan hasil LKPD kami, yaitu setelah membaca bersama-sama teks non-fiksi tentang Raja Purnawarman, coba ceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Jadi Raja Purnawarman ialah raja dari sebaya kerajaan, yaitu Tarisma Negara. Ia berperan sangat penting dalam perkembangan masyarakat di kerajaan Tarisma Negara karena ia berhasil memperbaiki aliran sungai sehingga tanaman masyarakat menjadi subur, dan beliau juga berhasil mengusir perampok dari kerajaan Tarisma Negara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak sekalian, beri tepuk tangan untuk Syawana. Jadi nama kerajaannya itu Kerajaan Tarumanegara. Nah, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya Pak, Ya, Aramiko, silakan. teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Lalu tadi ada beberapa kerajaan di Buddha dan Islam di Nusantara, contohnya yaitu Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Kerajaan Aceh. Ya, bagus sekali. Nah, selain yang dijelaskan oleh Aramiko tadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa sifat pahlawan itu tidak harus berperang, tidak harus menjadi raja atau pemimpin. Kita sebagai anak-anak sekolah dasar juga bisa memiliki sifat pahlawan tersebut. Contohnya seperti tadi ketika kita membantu orang tua, membantu teman-teman, membantu orang tua di rumah, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan melakukan praktikum. Nah, alat dan bahannya bisa dilihat di PPT. Coba ditulis ya masing-masing kelompok. Kita masih bekerja dengan kelompok Najwa karton, lilin, senter, gelas, cermin, pensil, dan isolasi. Kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Baik, Pak. Nah, untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya, bagus sekali. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.